Mit denen ich empfangen worden bin, haben mich tief bewegt. Hai, terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan cerita-cerita yang menarik. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hari ini adalah cerita sambungan dari video saya sebelumnya, yaitu cerita yang dikirimkan oleh Pak Bayu, seorang karyawan yang bekerja di kontraktor pertambangan. Bagi yang belum nonton, saya cantumkan linknya di deskripsi dengan judul Kisah Nyata Pak Bayu Part 1. Pada video saya terdahulu yang berjudul Teror Kuntilanak di Pertambangan, di situ saya menceritakan adanya kejadian duplikasi, yaitu kejadian di mana seseorang bisa menjadi 2 orang atau lebih dalam satu waktu. Ternyata hal ini memang bisa dialami oleh siapa saja. Kali ini kejadian duplikasi menimpa Pak Bayu beserta 4 rekan lainnya, yaitu driver, Pak Sayuti, Pak Charles, dan Pak Kurniawan. Pak Kurniawan adalah seorang operator bomak, yaitu alat berat untuk memadatkan jalan. Di sini Pak Bayu mengatakan bahwa rekannya yang bernama Pak Charles adalah seseorang yang apatis terhadap cerita-cerita makhluk gaib. Karena selama beliau bekerja di hutan, beliau termasuk orang yang beruntung, tidak pernah mengalami hal-hal di luar nalar. Sehingga pada suatu malam ketika Pak Bayu, Pak Sayuti, dan driver ditugaskan untuk memantau pekerjaan di jalur pengiriman, Pak Charles bersikeras untuk ikut serta. Sebenarnya pekerjaan ini cukup mudah. Mereka hanya perlu mengawasi pekerjaan perbaikan jalan yang biasa dilakukan dengan menggunakan alat berat yaitu bomak. Dan kemudian setelah selesai, mereka berempat ditambah Pak Kurniawan selaku operator alat berat akan pulang menuju office yang diperkirakan selesai pada jam 4 subuh. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi. Saat itu, Pak Sayuti, Pak Charles, dan driver langsung turun dari mobil untuk menghampiri Pak Kurniawan yang masih bekerja. Sekitar jam 3 dini hari, Pak Bayu turun dari mobil dan menghampiri mereka berempat. Tak lama kemudian, Pak Kurniawan menghentikan unitnya lalu mendatangi Pak Bayu sambil mengatakan bahwa pekerjaan hampir selesai. Setelah itu, Pak Kurniawan kembali menuju alat berat untuk memarkirkan unitnya di tempat yang aman agar tidak mengganggu jalur lalu lintas pertambangan. Akhirnya pekerjaan rampung dan mereka bergegas menuju mobil. Tapi saat itu, Pak Charles hanya berdiam diri tanpa sebab. Ketika Pak Bayu bertanya kenapa Pak Charles hanya diam mematung, Pak Charles bilang, "Sebentar, lagi ada yang ditunggu." Kendati heran dan bingung, mereka berempat tetap menuju mobil. Sambil ngobrol ringan, mereka lihat Pak Charles sedang diam berdiri dan memegang senter yang diarahkan ke unit alat berat yang sudah terparkir. Lumayan lama mereka menunggu Pak Charles, hingga akhirnya driver membunyikan klakson. Tidak lama kemudian, Pak Charles datang dan masuk ke dalam mobil. Begitu masuk mobil, Pak Charles lalu bilang, "Tunggu sebentar, kasihan Pak Kurniawan masih ambil HT di unitnya." Ucapan ini tentu saja membuat yang lain kaget, termasuk Pak Charles. Karena dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata Pak Kurniawan sudah duduk manis di dalam mobil. Dengan muka bingung dan heran, Pak Charles bersikeras mengatakan bahwa alasan dia tidak langsung ikut ke mobil dengan Pak Bayu dan yang lainnya adalah karena dia masih menunggu Pak Kurniawan yang balik lagi ke unit untuk ambil HT yang tertinggal. Kisah selanjutnya adalah kisah yang menimpa rekan Pak Bayu di sebuah puncak bukit. Diceritakan oleh Pak Bayu bahwa karyawan yang dinas siang hari, biasanya setelah selesai makan malam, mereka akan mencari tempat untuk berkomunikasi dengan keluarga masing-masing. Dan biasanya tempat tersebut berada di puncak bukit agar dapat sinyal dari provider telepon. Suatu waktu,
Pak Bayu dan beberapa rekan menuju bukit yang dimaksud. Mereka tiba di bukit sekitar jam 10 malam. Mereka mulai berpencar sambil mencari tempat yang bagus dengan jarak antar mereka tidak terlalu jauh agar bisa saling memantau apabila ada binatang buas yang datang. Beberapa orang mulai sibuk berkomunikasi dengan keluarga masing-masing, termasuk Pak Bayu. Menurut Pak Bayu, momen itu adalah momen yang sangat berharga bagi para pekerja. Karena pada saat itu, mereka bisa meluapkan rasa rindu. Saat Pak Bayu sedang berkomunikasi dengan istri, tiba-tiba istri Pak Bayu yang berada di Pulau Jawa bertanya, kenapa suara telepon dari Pak Bayu berisik, seperti suara di pasar? Bahkan sang istri sambil bercanda mengatakan, jangan-jangan Pak Bayu lagi jalan-jalan di kota bersama rekan-rekannya. Pak Bayu yang bingung membalas ucapan sang istri dengan mengatakan bahwa dia dan yang lainnya ada di puncak bukit yang suasananya sangat sepi. Tapi kemudian sang istri bersikeras mengatakan ada suara wanita di telepon Pak Bayu. Pak Bayu yang semakin bingung berusaha mengingatkan sang istri untuk tidak berpikiran macam-macam. Obrolan pun berlanjut dengan berbagai percakapan ringan hingga pada akhirnya sang istri kembali menegaskan bahwa ada suara wanita tertawa di telepon Pak Bayu. Pak Bayu yang merasa ada yang tidak beres, lalu menyudahi teleponnya dan langsung turun menuju mobil. Sementara itu, beberapa rekannya masih ada di atas bukit. Namun tak lama kemudian, mereka terlihat lari terbirit-birit menuju mobil. Sesampainya di dalam mobil, salah satu dari mereka dengan suara gemetar mengatakan kalau mereka melihat ada penampakan sosok wanita duduk di sekitar tempat mereka telepon. Dalam hati, Pak Bayu mengucap syukur karena dia tidak ikut melihat penampakan itu. Tapi kemudian mereka semua menyadari bahwa ada satu rekan lagi yang tidak terlihat di dalam mobil. Mereka saling berpandangan dan memutuskan beramai-ramai untuk menjemput rekannya itu. Namun setibanya di puncak bukit, terlihat rekan Pak Bayu sudah dalam keadaan pingsan. Setelah sadar, dia bercerita bahwa saat dia sedang berkomunikasi dengan istrinya, dia mencium ada aroma yang sangat harum hingga kemudian dia tersadar bahwa tinggal dia sendiri di atas bukit. Dan tiba-tiba ada wujud wanita dengan pakaian berwarna putih, berwajah pucat, dan mata yang sulit digambarkan sedang duduk di sisi kanan dan kirinya. Dan seketika dia pingsan tak sadarkan diri. Dari semua cerita Pak Bayu, saya merasa cerita terakhir ini adalah cerita yang membuat saya sedih. Karena ternyata gangguan dari makhluk gaib bisa membuat seseorang kehilangan masa depan. Menurut Pak Bayu, aktivitas kerja yang biasa dilakukan oleh para pekerja tambang adalah aktivitas yang cukup berat. Ditambah dengan cuaca panas di siang hari dan udara dingin di malam hari, sering membuat hati mereka rindu akan kampung halaman dan keluarga. Sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman. Selain puncak bukit, pelabuhan adalah tempat favorit bagi para pekerja untuk bisa melakukan kontak dengan keluarga. Karena di sana sinyal lumayan bagus, walaupun hanya sekedar kirim pesan. Hal ini menyebabkan banyak karyawan di waktu senggang datang ke pelabuhan. Pelabuhan berlokasi di pinggir sungai besar yang digunakan untuk jalur distribusi hasil tambang atau untuk pengiriman yang lain. Pelabuhan dikelilingi oleh hutan lebat. Jumlah karyawan yang bertugas di sana hanya 4 orang, ditambah 4 satpam dan 2 anggota polisi, jadi mereka ber-10 tiap shift. Area yang luas dengan alat-alat besar terutama conveyor, yaitu alat yang mengirimkan hasil tambang masuk ke dalam kapal atau vessel atau tongkang, membuat suasana malam terlihat sangat sepi dan menyeramkan. Banyak cerita horor terjadi di sana. Hingga pada suatu malam,
satu rombongan berisi 8 orang dengan 2 unit mobil menuju pelabuhan. Rombongan itu terdiri dari Pak Bayu, Pak Oki, Pak Husni, Pak Burhan, Pak Sayuti, Pak Tono, Pak Adam, dan Pak Joko. Saat tiba, mereka langsung melaporkan kepada pengawas setempat tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka, dan diterima dengan baik dengan catatan mereka harus tetap berada di luar area kerja. Area yang dimaksud adalah bangunan seperti kantor, menara pengawas, dan ada beberapa gudang penyimpanan peralatan. Mereka kemudian berpencar untuk mencari tempat yang bagus agar komunikasi berjalan lancar. Saat itu ada 3 grup dengan masing-masing membawa radio panggil atau HT. Pak Bayu dan Pak Oki menuju menara pengawas. Pak Husni, Pak Burhan, dan Pak Sayuti menuju puncak bukit dekat pelabuhan. Sedangkan Pak Tono, Pak Adam, dan Pak Joko menuju tempat lain. Tanpa terasa, waktu begitu cepat berlalu. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan udara berhembus cukup dingin. Pak Bayu sempat melakukan kontak dengan Pak Husni dan Pak Tono melalui HT, hanya sekedar bertanya apakah situasi aman terkendali. Saat itu, langit terang bulan menandakan cuaca cerah. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba udara mendadak menjadi lebih dingin dan cuaca cerah berubah menjadi gelap. Pak Bayu dan Pak Oki yang posisinya dekat sungai besar mulai melihat ada penampakan sosok tinggi besar. Namun menurut Pak Bayu, karena dia sudah cukup sering melihat penampakan di hutan, kejadian itu tidak terlalu berarti baginya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu, yaitu ada suara perempuan di HT yang berkata, "Hei, kamu, sini." Suara ini mengejutkan semua orang, karena semua yang pegang HT adalah laki-laki. Sempat terjadi keributan, saling menyalahkan siapa yang iseng-iseng memainkan HT dengan menirukan suara perempuan. Tapi tidak ada yang mengaku. Tidak lama kemudian, suara perempuan itu kembali terdengar. "Ayo, main sini." Dengan suara melingking hingga terdengar suara dengungan di HT. Mereka semua kembali terkejut dan ada seseorang yang iseng menanggapi ajakan makhluk gaib itu. Pak Adam segera menegur keisengan itu dengan tegas berkata untuk tidak bercanda dengan makhluk gaib. Tidak lama berselang, kembali terdengar Pak Adam berbicara dengan nada tergesa-gesa di HT yang mengatakan dia bersama Pak Tono dan Pak Joko diganggu dengan penampakan kuntilanak dan mereka akan menuju ke menara pengawas ke tempat Pak Bayu dan Pak Oki berada. Mendengar hal itu, Pak Bayu langsung merespon. Pak Bayu berkata agar Pak Adam dan yang lain langsung saja ke ruang operator, karena situasi di menara pengawas juga tidak kondusif. Sekarang bukan hanya sosok tinggi besar yang terlihat, melainkan ada juga sosok kuntilanak, sosok makhluk berkepala ular, dan sosok makhluk yang memiliki rambut seperti akar pohon yang menjuntai hingga ke tanah. Mereka semua melayang perlahan-lahan menghampiri menara pengawas. Situasi di HT yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi senyap. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang merespon ucapan Pak Bayu. Pak Bayu coba terus mengudara, namun tetap tidak ada jawaban dari sekian banyak orang. Pak Bayu dan Pak Oki jadi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain, mereka harus menunggu kedatangan Pak Adam, Pak Tono, dan Pak Joko. Situasi semakin menegangkan.
Beberapa detik kemudian, akhirnya Pak Bayu dan Pak Oki memutuskan untuk pergi dari menara pengawas menuju ruang operator. Dalam perjalanan, mereka melihat ada gudang yang lampunya menyala. Lalu mereka memutuskan untuk diam di situ. Tapi makhluk-makhluk tadi tetap mengikuti, dan kali ini ada makhluk lain yang menampakkan diri, yaitu wanita sinden dengan wajah cantik. Terdengar lantunan suara sinden, namun dengan nada yang menakutkan. Mereka berdua semakin ketakutan dan hanya bisa berdoa, hingga tiba-tiba terlihat ada lampu senter menyorot ke arah mereka. Ternyata itu Pak Tono dan Pak Joko yang ingin menjemput Pak Bayu dan Pak Oki. Seketika makhluk-makhluk gaib menghilang entah kemana, dan mereka berempat langsung menuju ruang operator. Sementara itu, Pak Husni, Pak Burhan, dan Pak Sayuti masih belum diketahui keberadaannya. Orang-orang yang sudah berkumpul di ruang operator terus mencoba menghubungi mereka melalui HP. Hingga tak lama kemudian, Pak Burhan dan Pak Sayuti masuk ke ruang operator dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Setelah kondisi tenang, mereka menceritakan apa yang terjadi. Ternyata, yang tadi iseng menjawab ajakan makhluk gaib di HT adalah Pak Husni. Tapi setelah ditegur oleh Pak Adam, mereka bertiga langsung menuju ruang operator sesuai arahan Pak Bayu. Di perjalanan, mereka melihat ada bangunan terang yang belum pernah dilihat selama ini. Sesaat mereka sempat berdiskusi menentukan arah tujuan. Akhirnya, Pak Burhan dan Pak Sayuti tetap dengan tujuan semula, yaitu ruang operator, sedangkan Pak Husni memutuskan berbelok arah ke bangunan terang itu. Semua berkumpul di dalam ruang operator kecuali Pak Husni. Saat itu, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Satpam dan polisi yang bertugas datang menanyakan apa yang telah terjadi. Mereka mengatakan bahwa kalau malam tiba memang banyak penampakan makhluk gaib, namun dengan jarak yang jauh dan tidak mengganggu. Tapi entah mengapa kali ini situasinya berbeda. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh berkumandang. Situasi menjadi tenang, namun Pak Husni masih belum diketahui keberadaannya. Akhirnya pihak perusahaan mengirimkan regu pencari. Pencarian ini berlangsung selama 3 hari, hingga hari keempat, pada sore hari menjelang maghrib, Pak Husni berhasil ditemukan dalam kondisi pingsan. Tepatnya dia ditemukan di pos paling ujung dekat sungai, yang sebenarnya selama 3 hari sejak kejadian, siang dan malam selalu ada satpam dan polisi yang berjaga. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan Pak Husni di sana. Pak Husni segera dilarikan ke rumah sakit di kota terdekat. Dia tak sadarkan diri selama 1 minggu. Secara medis, dia dinyatakan sehat dan hanya mengalami kelelahan. Setelah sadar dan tenang, dia bercerita. Dan cerita Pak Husni ini membuat saya merinding. Saat mereka bertiga berselisih pendapat harus kemana, dia memutuskan menuju bangunan yang menurut dia itu adalah sebuah rumah dan seperti ada yang memanggil dia untuk datang. Setelah dia masuk ke rumah itu, ternyata dia memasuki alam yang berbeda. Di alam itu, dia dipekerjakan sebagai budak dari seorang wanita dengan wujud sinden yang memiliki wajah cantik rupawan. Tapi perilaku sinden itu tidak secantik wajahnya. Pak Husni diberi tugas menempa besi untuk roda kereta sinden tersebut. Kalau dia bekerja tidak tepat waktu, maka dia akan dicambuk. Hingga akhirnya dia kelelahan dan sudah tidak berdaya akan siksaan tersebut, dan kemudian dia dibuang ke pinggir sungai.
Setelah beberapa hari semenjak kejadian, Pak Husni mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara yang lain mendapatkan surat peringatan dari perusahaan karena berada di area kerja di luar jam kerja dan tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Dan beberapa minggu berikutnya, Pak Bayu mendapat kabar dari rekan yang satu kampung halaman dengan Pak Husni yang mengatakan bahwa Pak Husni sekarang seperti orang stres, sering melamun dan kadang berbicara sendiri tanpa diketahui sebabnya. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.